Amai Gorontalo, yang terhormat Ibu Dr. Sri Dewi Yusuf, SEMM selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang terhormat Bapak Dr. Haji Sopyan SEI, MEI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta segenap jajaran dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kegiatan pembekalan praktek pengalaman lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo dibuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan umul kitab yang akan dibawakan oleh Tenti Dehi. Kepada Tenti Dehi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana la tataghaw fil mizan.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Bapak Dr. Muhdar HM ST SEMM. Kepada Bapak, dipersilahkan. Suaranya Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Sultan Amir Gorontalo, Bapak Dr. Haji Haidar MAG. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhyiddin MSI. Yang terhormat unsur pimpinan, wakil-wakil dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sempat hadir pada kegiatan ini. Yang saya hormati para ketua jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Kandidat Dr. Abdullah MSI, ketua jurusan Perbankan Syariah, Kandidat Dr. Haja Ringkoni MSA, ketua jurusan Akuntansi Syariah,
Bapak Kandidat Dr. Bakri MAK, Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Bapak Dr. Lukman Hakim Ajuna, yang terima kasih atas hadirannya semua. Yang terhormat para undangan, teman-teman dosen yang sempat hadir pada kegiatan kita ini. Bil khusus kepada Humas Yayasan Sultan Amir Gorontalo, terima kasih atas kehadirannya untuk meliput kegiatan kami, dan para host, para panitia yang mengikuti pada kegiatan ini. Dan bil khusus kepada anak-anakku sekalian, peserta PPL praktek kerja lapangan PB IAIN Sultan Amir Gorontalo yang berjumlah 173. Saya selaku ketua panitia merasa bangga terhadap motivasi kalian untuk mengikuti kegiatan PPL ini di tengah pandemi COVID-19. Bapak Rektor, Pak Dekan, perlu saya menyampaikan bahwa pelaksanaan PPL kita pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah 3 tahun saya menangani PPL. Di tahun pertama, panitia secara kerja keras untuk mencarikan lokasi para peserta PPL. Di tahun kedua, panitia seni mencarikan lokasi, dalam artian panitia secara lingkup Kota Gorontalo menentukan lokasi-lokasi itu, dan yang ingin keluar dari Kota Gorontalo dari sendirinya mencari lokasi. Tetapi pada tahun ini, secara mandiri, anak-anakku sekalian yang mencari lokasi sendiri. Itu perbedaannya. Ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan sebagai kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi kita sudah mencoba memandirikan mahasiswa untuk mencari sendiri lokasi-lokasi yang akan ditempati PPL. Nah, itulah sebabnya sehingga anak-anakku sekalian melaksanakan PPL pada tahun ini berada di mana-mana. Dalam artian bahwa anak-anak kita sekarang melaksanakan PPL sudah masuk pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari, kemudian Palu, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara, dan tentu Provinsi Gorontalo. Secara distribusi bahwa terdapat 22 lokasi PPL yang berada di luar Kota Gorontalo dan 36 lokasi yang berada di Kota Gorontalo. Itulah gambaran-gambaran yang ada tentang lokasi ini sekaligus sebagai pembeda pelaksanaan PPL pada tahun-tahun kemarin. Ternyata ada hikmah di balik itu. Ternyata ketika kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari lokasi PPL, maka gaung pelaksanaan PPL pada tahun ini berada di mana-mana. Ini sekaligus sebenarnya sebagai sebuah temuan bahwa saya selaku adik satu, bahwa kemandirian penting sekali dan sekaligus sebagai bentuk sosialisasi tentang keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, laporkan adalah bahwa jumlah peserta yang ikut pada PPL tahun ini sebanyak 173. Dan mungkin ini adalah tahun yang terbanyak peserta PPL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bahkan ketika masih bergabung di Fakultas Syariah, kita belum pernah menembus 200 peserta PPL. Dengan rincian 70 mahasiswa program studi ekonomi syariah, 84 program studi perbankan syariah, 10
program studi akuntansi syariah, dan 9 program manajemen keuangan syariah. Dan sekaligus sebagai pembeda pada tahun-tahun sebelumnya, karena manajemen keuangan syariah, akuntansi syariah sudah ikut bergabung dengan pelaksanaan PPL pada tahun ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa dari 31 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, satu sudah pensiun, berarti tinggal 30, kita libatkan semua sebagai pembimbing yang memenuhi persyaratan akademik. Nah, yang memenuhi persyaratan akademik sebanyak 27 orang yang akan melaksanakan membimbing sebagai pembimbing PPL. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor, Pak Dekan, bahwa sistem pelaksanaan PPL kita pada tahun ini semi daring. Kenapa semi daring? Karena anak-anak kita yang melaksanakan PPL berada di mana-mana. Artinya bahwa pembimbing bisa melaksanakan PPL dengan sistem online dan juga bisa melaksanakan sistem offline. Yang mana itu offline, yang mana online? Offline adalah secara langsung pembimbing mendatangi kantor-kantor untuk menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan kantor tentang keberadaan anak-anak kita, termasuk dalam pembimbingan dalam proses pelaksanaan nanti. Terus yang online adalah pembimbing dalam hal ini berkomunikasi secara virtual kepada pimpinan lembaga-lembaga di mana anak kita PPL. Begitu juga pada saat pembimbingan, dan itu nantinya terjadi terus komunikasi baik secara virtual maupun secara offline. Itu sistem-sistem yang akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bagaimana melaksanakan PPL dengan tetap mengedepankan aspek-aspek kampus merdeka dan merdeka belajar. Demikian sebagai laporan sebagai Ketua Panitia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor YIN Sultan Amai Gorontalo, yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pelaksana PPL, dalam hal ini Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Sultan Amai Gorontalo, yang terhormat para Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, yang terhormat para Sekretaris Jurusan, dosen-dosen pembimbing, serta para mahasiswa PPL tahun akademik 2020 ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan PPL. Dalam hal ini adalah pembekalan praktek pengalaman lapangan. Tentu selaku dekan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada para panitia pelaksana yang alhamdulillah mulai dari awal sampai tadi malam sempat bekerja keras untuk bagaimana caranya terlaksana praktek pengalaman lapangan ini lewat daring. Tentu ini adalah suatu kerjaan yang berat karena tidak lazimnya secara konvensional terlaksana PPL seperti ini. Tersebar di beberapa tempat, mulai dari Gorontalo, kota, seputaran Gorontalo, dari Lubuk Banggai, Kendari, Bolmong Induk, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, bahkan ada dari Manado mungkin,
Alhamdulillah semuanya telah dipantau oleh panitia. Dan kesyukuran yang kedua adalah kebebasan kampus, dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa calon peserta PPL juga bekerja ekstra untuk mencari lapangan atau tempat mereka untuk melaksanakan PPL. Ini adalah berkat kerjasama antara panitia dengan mahasiswa peserta PPL. Kemudian mungkin ada hal-hal yang penting untuk dilaksanakan ketika nanti adik-adik turun di lapangan adalah tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokoler yang telah diberikan panduan oleh Dinas Kesehatan dan bersama dengan pemerintah. Makanya saya juga bersyukur alhamdulillah pada materi pembekalan nanti, kalau tidak salah hari ini atau besok, ada materi tertentu bagaimana caranya melakukan pencegahan ketika adik-adik bekerja nanti di tempat masing-masing, membekali diri dengan tetap menjaga protokoler kesehatan. Selanjutnya harapan saya kepada adik-adik peserta PPL, insya Allah materi pertama hari ini sampai besok dapat diikuti dengan seksama, diseriusi, karena itu adalah menjadi bekal ketika nanti berada di lapangan. Selanjutnya permohonan maaf yang sedalam-dalamnya mungkin dalam pelaksanaan ini, karena tidak lazimnya, tidak seperti biasanya dari tahun-tahun kemarin, ada hal-hal mulai dari awal sampai akhir nanti pelaksanaan pembekalan insya Allah 2 bulan ini, selaku pimpinan fakultas memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Pak Rektor dan kepada seluruh dosen-dosen pembimbing. Insya Allah nanti ke depan kita akan melakukan kerjasama pemantauan terhadap adik-adik mahasiswa, kendala-kendala apa yang mereka alami ketika berada di lapangan. Mohon kiranya kepada dosen-dosen pembimbing memandu, memantau supaya terlaksana dengan baik. Untuk itu selanjutnya nanti insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan arahan, kemudian materi sekaligus membuka kegiatan ini. Dalam hal ini dengan hormat disilakan nanti kepada Bapak Rektor YN Sultan Amai Gorontalo. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YN Sultan Amai Gorontalo, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, makasih Ibu Moderator, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Baik, saya diberi kesempatan membuka sekaligus saya diundang juga kayaknya memberikan materi ya, Pak Hudar. Iya. Oke. Jadi sambutan sekaligus materi ya. Jadi materinya saya sudah kirim ke Pak Mudar, bisa nanti ditampilkan. Ya. Tapi sebelumnya dulu sambutan dulu ini sedikit. Saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu Kasubag, panitia, dan semua saudara, adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdaftar dan ikut untuk PPL tahun akademik 2019 tahun 2019-2020 ya. Iya.
Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mudah sampai kepada kita sekalian. Baik, saya ingin bertanya kepada adik-adikku semua, saudara mahasiswa, untuk PPL ini apakah Anda sudah terdaftar semua di SIAG? Ya, maksudnya di SIAG itu kan sudah terdaftar sebagai mahasiswa, artinya sudah bayar UKT ya. Mudah-mudahan sudah bayar semua dan terdaftar. Karena saya setiap saat mencek adik-adik yang belum terdaftar tentu dianggap bahwa belum bisa mengikuti program-program selanjutnya. Dan boleh jadi kalau belum terdaftar dan sampai saat diturunkan nanti harus dicek kembali ya oleh panitia. Ya, karena saya dengar tadi laporannya 173. Ini adik-adik mahasiswa ini angkatan tahun berapa? (2016) 2017 Pak ke atas. Ada apa di semester ganjil ini? Ganjil? Iya, 2017 Pak. Ya? 2017 berarti semester berapa sekarang? Ya, semester ganjil. Semester 7 Pak. Semester 7. Semester 7. Nah, ya itu. Nah, ini berarti kita belum sepenuhnya melakukan yang namanya reformasi, yang namanya apa istilahnya ya? Merdeka belajar ya. Anda tadi sebut merdeka belajar. Bebas belajar, karena kita ingin mahasiswa targetnya cepat menyelesaikan studi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kecerdasan yang didapat dari IPK. Kalau semester 7, semester 8 boleh jadi. Jadi boleh jadi kalau mahasiswa pintar dengan menyelesaikan banyak SKS-nya, boleh jadi 3,5 tahun bisa selesai ya. Semester 7 sekarang berarti kan sudah 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Atau kalau sudah semester 8 sudah 4 tahun. Nah, ini berarti bahwa ke depan boleh jadi PPL juga bisa kita reformasi, bisa kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun ya. Demikian juga KKN, karena wisuda kita sudah 2 kali 1 tahun, sehingga paradigma itu untuk secara secara manual kita tinggalkan. Termasuk ini alhamdulillah saya kemarin membuka PPL di Fakultas Syariah juga luar biasa banyak mahasiswanya. Saya juga ingatkan gimana mahasiswanya sudah terdaftar semua juga ini. Ya, boleh jadi nanti tidak terdaftar, ya sudah PPL, sudah KKN, padahal pembayarannya sudah menunggak sekian-sekian ya, karena kita tidak disiplin dalam hal pendaftaran dan itu yang pertama. Jadi saya berharap adik-adik semua sudah disiplin dengan betul-betul mendaftar di SIAG, ya tentu lewat persyaratan-persyaratan PPL seperti apa tentu sudah dipenuhi oleh adik-adik, oleh panitia ya. Itu yang pertama. Jadi kaitan dengan PPL ini ya, fakultas yang sudah mendahului Fakultas Syariah, kemudian PEBI. PEBI sepenuhnya online ya, sepenuhnya daring. Ya. Jadi di mana-mana ya. Itu yang dikehendaki oleh pemerintah kita juga ya, tidak berkerumun, tidak seefektif mungkin untuk tidak mengumpul banyak orang ya. Ini luar biasa dengan jumlah 154 yang hadir sekarang ya, dari 173 ya. Ini yang tidak yang tidak ikut boleh jadi bisa diikutkan di live-kan dengan Facebook ya. Kalau lewat Facebook agak murah ya. Atau lewat live streaming ya, agak murah ketimbang lewat Zoom ya.
Jadi panitia nanti berkreatif untuk bagaimana bisa mahasiswa bisa secara daring, bisa secara luring. Artinya daring itu dalam jaringan internet maupun komputer, tetapi bisa dalam jaringan televisi, bisa dalam jaringan Facebook. Facebook itu kan paling murah ya, tetapi bisa mendapatkan informasi dari pembekalan ini ya, pembekalan ini. Demikian juga yang lain-lain ya. Bayangkan kalau adik-adik satu harian penuh menggunakan Zoom, berapa kira-kira? Dengan dengan membuka Facebook yang bisa diikuti pembekalannya ya. Artinya kreativitas dari teman-teman bisa menggunakan IT ini dengan baik. Ya, saya berikan apresiasi kepada Fakultas WIB, demikian Fakultas Syariah sudah mendahului untuk PPL. Ya, boleh jadi dengan 173 ini ya sudah ikut semua mahasiswanya pada angkatan 2017. Kalaupun ada yang tidak ya tentu ya pada kata berikutnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa yang ada di luar daerah maupun yang ada di dalam daerah kita sini ya Gorontalo, karena boleh jadi adik-adik sendiri yang akan mencari tempat PPL-nya di mana dan bisa kerjasama fakultas ya dengan tempat adik-adik untuk PPL. Dan itu alhamdulillah luar biasa bagusnya ya, karena di mana-mana IAIN Gorontalo bisa berkiprah ya. Ya bayangkan di Kendari atau di Luwuk, Banggai. Ya, selama ini PPL-nya hanya di Gorontalo, ya sekarang PPL-nya juga di tempat saudara berada. Ya, demikian juga nanti boleh jadi KKN seperti itu. Ya kita sudah buka juga sekarang KKN-nya angkatan kedua ini. Ya, tentu secara daring juga ya. Ya baik itu barangkali penempatannya nanti. Nah. Penempatan PPL juga seperti itu ditempatkan di mana saudara berada, tentu lewat bimbingan dosen pembimbing dengan tempat di mana saudara ber-PPL. Jadi saya berharap Anda jangan melanggar protokol yang ada di tempat saudara ber-PPL. Kalau misalnya di tempat di situ adalah tidak boleh bekerja di kantor ya WFH ya itu tentu saudara juga ikut ya ikut seperti itu, ikut pegawainya karena Anda menjadi karyawan atau pegawai di tempat Anda ber-PPL ya. Apa yang Anda bahkan secara daring atau luring ya bisa saja membantu laporan-laporan PPL-nya dalam bentuk dokumen-dokumen yang Anda peroleh dari sana seperti apa ya itu. Ini barangkali sekedar sambutan, nanti insya Allah tolong ditayangkan materi saya walaupun sedikit ya, karena kita berharap tidak terlalu panjang-panjang juga dalam memberikan materi ya, apalagi dalam waktu masa seperti ini ya. Jadi tidak usah terlalu panjang memberi PPL. Yang penting substansi dari materi itu Anda bisa paham. Ya demikian juga nanti kita berharap narasumber ya tidak terlalu lama ya memberikan narasinya, sehingga yang penting adik-adik bisa paham lah ya. Saya kira ini dari sambutan saya. Baik, mari untuk resminya pelaksanaan PPL ini kita buka ya bersama-sama ya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 PPL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara resmi saya buka dengan bersama-sama baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya minta ditayangkan materinya. Pak Muhdar bisa dengarkan saya atau siapa yang panitianya bisa? Yang moderator Ibu Wiwing Koni, monitor Ibu Wiwing. Sementara dikirimkan. menguji Pak, sebentar. Oh, sementara menguji. Nggak apa. Ya. Nanti saya yang share aja. Bisa ditayangkan. Kalau tidak saya teruskan aja ya sambil jalan Pak ya. Iya. Oke, makasih. Baik, jadi materi kebijakan PPL ya, menghadapi PPL di tengah pandemi ya. Hanya 4 slide saja ya, kita coba tayangkan. Sudah. Ini barangkali Pak Rektor. Belum bisa muncul ya. Ini sudah di-share barangkali. Belum kelihatan ya? Di sana sudah kelihatan atau enggak? Belum ada, Pak. Kalau saya di sini sudah kelihatan. Bapak cuman share screen saja. Peserta yang lain sudah kelihatan? Belum ada, Pak. Pak, belum. Ya. Belum kelihatan, Pak. Harusnya share file. Oh, share file ya? Iya. Share PPT itu, Pak. Tunggu. Kendalanya kenapa Pak Mudar? Kalau di saya sudah nampak, tapi belum terkonek kayaknya. Coba teruskan ke saya, Pak. Oh. Iya. Tunggu Pak Mut ya. Oh, begitu ya. Oke. Pak Mut sudah masuk di WA-nya. Pak Mut sudah. Baik, saya kira sambil jalan ya. Iya. Materi kebijakan PPL oleh lembaga baik itu di semua fakultas, saya kira ini memang menjadi kurikulum kita. Jadi mau tidak mau adik-adik mahasiswa harus ber-PPL. Apalagi di era ini new normal ya, masih masih berlangsung terus ya. Sepanjang belum ditemukan yang namanya vaksinnya, maka seperti ini terus kita ya. Nah, makanya perlu menjaga stamina, perlu menjaga imun tubuh. Jadi adik-adik nanti PPL tentu harus menjaga imunnya ya. Ya. Nah, kalau sakit ya repot nanti, jadi harus jaga imun ya, karena menghadapi era darurat seperti ini, pandemi COVID, belum ada vaksinnya. Mudah-mudahan September ini sudah ada oleh Kementerian ya Kesehatan ya, yang dipercaya adalah Munair, ya itu sudah menurut hasil uji coba ya, mudah-mudahan bisa berhasil dan September ini sudah bisa digunakan ya vaksinnya. Jadi menghadapi PPL di tengah pandemi COVID ini, yang pertama menyesuaikan kondisi dan keadaan masa COVID ya. Nah, misalnya di daerah Kendari atau di daerah di Palu atau apa, itu sudah zona kuning ya, atau zona hijau. Tapi kalau Gorontalo masih merah ya, sehingga perlu betul-betul memang
harus menyesuaikan, harus taat kepada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi kita yang harus mengikuti. Ya, kita menjadi peserta PPL di mana tempat kita, ya kita sesuaikan. Kalau kantor itu menghendaki daring, ya kita daring. Kalau misalnya digilir, ya karena tetap ada namanya WFH ya atau WFO, tentu harus ditaati oleh mahasiswa PPL. Jadi apapun yang disampaikan atau diatur oleh kantor, oleh tempat kita ber-PPL, maka kita harus menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan secara kolaboratif, daring dan luring. Apa itu daring? Dalam jaringan internet. Saya katakan tadi dalam jaringan internet maupun komputer. Ya tentu bisa dilakukan di rumah, ya PPL-nya, ya atau lewat komputer misalnya, lewat internet, ya atau dalam bentuk luring, luar jaringan. Dalam bentuk luar jaringan, ya tentu offline, ya berkantor seperti biasa, tetapi catatannya adalah menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, luring juga saya katakan tadi bisa dalam bentuk menonton atau membuat dokumen-dokumen, ya karena PPL itu kan ada ilmu yang kita berikan atau manfaatkan untuk tempat kita, dan kita juga belajar dari tempat kita ber-PPL. Artinya apa? Ya kita praktekkan apa yang kita sudah miliki selama kurang lebih 5 semester, ya 5. Kalau Anda tadi katakan sudah semester 7, berarti 6 semester. Jadi kalau mahasiswa cerdas, ya tentu dalam waktu 5 PPL, ya tentu itu yang kita hitung-hitungkan, ya. Sehingga boleh jadi PPL. Kalau semester 5 kemungkinannya belum, ya dengan pengumpulan sekian kredit. Jadi itu artinya apa? Ya mahasiswa dipacu untuk cepat menyelesaikan studi dengan catatan tadi, ya tidak tidak berlama-lama di kampus dengan kreativitas yang tinggi, ya. Yang ketiga, percepatan peningkatan penanganan COVID menjadi dasar transisi PPL. Ya, kita ber-PPL ini adalah masa transisi, ya. Yang selama ini yang kita tidak pernah hitungkan sama sekali, ya, bahwa PPL seperti ini, ya. Nah ini. Demikian juga kuliah selama ini tatap muka, offline, ya sekarang secara online. Ya dituntut semua elemen masyarakat, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, baik itu tenaga kependidikan harus proaktif menguasai yang namanya IT, yang namanya teknologi. Ya, apakah itu dalam bentuk media sosial dan lain sebagainya, harus kuasai betul, ya. Jadi tidak ada cerita bahwa tidak boleh PPL lagi atau tidak ada PPL tahun ini. Tentu harus dilakukan sesuai apa adanya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya. Febi sudah melakukan, ya alhamdulillah secara daring penuh untuk melakukan pembekalan PPL. Dan di sini saya ikutkan wartawan saya, humas saya untuk meliput, ya, dan memberitakan bahwa PPL Febi dilaksanakan secara daring, ya. Kemarin di Syariah dilaksanakan berkolaboratif. Ada secara daring, ada secara luring, ya. Secara offline dan secara online. Mahasiswa datang di kampus dengan persyaratan protokol yang ketat. Demikian juga yang jauh di sana, ada yang masih di luar dan tidak memungkinkan datang. Nah, mereka juga ikut PPL, ya secara daring. Nah, itu
ya, kolaboratif dengan online dan offline. Nah, kalau untuk FEBI secara murni adalah daring ya, secara online ya. Alhamdulillah terlaksana dari sekian puluh, alhamdulillah sudah ikut. Tetapi yang tidak ikut ya tentu harus diidentifikasi di mana dia bisa ikut mendengarkan pembekalan. Nah, boleh jadi di Facebook, maka panitia bisa menayangkan lewat Facebook atau lewat streaming live ya, lewat YouTube atau dan seterusnya ya, yang memudahkan mahasiswa bisa melihat, bisa meliput secara luring ya, secara luring walaupun tidak secara daring. Daring kan ya secara online menggunakan pulsa data ya, tetapi secara luring bisa tapi karena mahal gitu lewat televisi juga susah ya, karena belum kita programkan. Tetapi secara Facebook ya bisa ya, atau secara di WA dan seterusnya ya, di media sosial ya, mungkin kan bisa adik-adik bisa mendapatkan informasi ya. Yang keempat, PPL terpusat pada daerah tempat tinggal masing-masing mahasiswa peserta. Itu tadi saya katakan mahasiswa proaktif mencari tempat di mana PPL-nya tentu sesuai dengan kompetensinya ya. Perbankan tentu kalau mahasiswa perbankan Islam ya tentu di bank-bank ya. Demikian juga di manajemen syariah, ekonomi syariah misalnya di mana ya. Nah, itu bisa menghubungi tempat mahasiswa ber-PPL. Dilanjutkan Pak, halaman berikutnya. Halo, di next. PPL Merdeka Belajar, ini ya. Maksudnya Merdeka Belajar ini yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu masih dalam batasan konsep ya, konsep belum aktual atau belum terimplementasi. Nah, kita tinggal perguruan tinggi yang mengimplementasikan, belum ada satu suara. Tetapi yang jelas Merdeka Belajar itu sangat luar biasa. Jadi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan diberi kebebasan untuk bagaimana meningkatkan mutu dengan prinsip-prinsip bebas ya, belajar. Tentu dengan program-programnya. Kalau kurikulum kita menghendaki teori 5 semester dengan praktek berapa semester, ya luar biasa. Berarti mahasiswa di kampus hanya 2,5 tahun, selebihnya di lapangan ya, untuk memperkuat teori yang sudah didapat tentu di lapangan untuk dipraktekkan. Nah, kalau itu terlaksana ya luar biasa. Apakah di IAIN atau di UIN atau di STAIN yang notabene adalah ilmu-ilmu sosial memungkinkan untuk banyak di lapangan ya. Beda dengan kalau kedokteran, beda dengan kalau misalnya pertanian, tentu ya itu tadi 5 semester secara teori, tetapi selebihnya di lapangan. Nah, itu konsep yang dikeluarkan oleh Mendikbud kita ya, yang notabene menteri yang energik, yang muda ya. Ya, tentu masih kita pelajari tentang konsep-konsep Merdeka Belajar dan belajar secara merdeka. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Jadi saya kira memang mahasiswa dituntut sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kompetensinya. Kalau di PB ada 4 jurusan, 4 prodi, tentu masing-masing prodi itu berbeda kompetensinya. Ya, masing-masing dituntut untuk mengaplikasikan, memanfaatkan iptek yang ada. Nah, itu ya. Jadi di lapangan nanti ya Anda praktekkan itu ilmu yang ada selama Anda belajar di fakultas sekian semester, ya tentu sesuai dengan disiplin kemampuan ilmunya.
Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi. Ya, jadi mahasiswa juga dalam ber-PPL tentu harus punya keterampilan ya dalam berorganisasi ya. Jadi mahasiswa walaupun tidak diajarkan di kampus, tetapi mahasiswa harus mampu beradaptasi ya dengan tempat di mana dia ber-PPL. Nah, kalau tidak ya tentu Anda tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi bagaimana menciptakan sesuatu kerja yang bagus ya. Tetapi kalau Anda mampu berkomunikasi, berintegrasi dengan teman-teman yang ada di kantor, yang ada tempat PPL, maka dengan mudah Anda bisa menyelesaikan dan Andalah yang akan nanti bisa, boleh jadi setelah Anda PPL, Anda akan direkrut menjadi pegawai misalnya. Manakala memang ada inovasi PPL. Lanjut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan sains, ya, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multidisipliner. Nah, jadi tidak hanya satu disiplin ilmu, apalagi misalnya di bank syariah. Anda belajar nilai-nilai dalam arti bank syariah. Tetapi juga Anda belajar tentang bank-bank konvensional. Nah, tentu secara Pak Rektor kayaknya putus jaringan, Pak. Kayaknya di kampus itu mungkin pakai jaringan barangkali. Di luar. Iya. Jaringan dia. Keluar dia. Iya, Pak. Iya, keluar. Iya, Assalamualaikum. Oh ya, coba mute-nya keluar Pak Mute, katanya mute-nya. Coba di add mungkin dia. Siapa yang host? Coba di add Pak Rektor. Pak Mut, dengar saya Pak Mut? Oh ya.
Coba di-add Pak Rektor, Pak Mutet. Pak Mut, Iya Pak, coba di-add katanya Pak Rektor sudah mau masuk. belum masuk Pak, belum ada. Belum ya? Iya. Pengaruh jaringan itu deh. Oh, ada dia di terakhir itu. Dia pakai apa ini, Pak Mut? Halo? Ya, Oh ya, ini hostnya menutup mood-nya ini sehingga saya tidak bisa ngomong. Ya, ini apa namanya juga. Ini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Didengarkan saya semua ya peserta. Mohon maaf ini karena ini. Ya. Baik. Masih didengar ya? ya dengar Pak Rektor. Dengar ya? Ada Pak. Ada ya? Oke. Jadi ini kendalanya juga. Ya. Baik, yang ketiga mahasiswa mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, anak asuh seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multidisipliner. Jadi Anda mahasiswa peserta PPL karena Anda disiplin ilmu syariah, ya, ekonomi syariah, tentu tidak mudah menjustifikasi yang namanya di luar dari ilmu Anda. Jadi Anda harus paham secara multidisipliner. Semua Anda dekati secara multidisipliner. Ya, gitu ya. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan riset, mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek dan di bawah tanggung jawab di bidang kalian. Jadi Anda memang kalau sudah selesai menjadi sarjana, Anda di level 7 di kurikulum ya KN apa namanya? KM ini KT apa? kakak ini. Kurikulum KKNI ya, KKNI tentu Anda sudah di level 7. Jadi tanggung jawab menjadi ahli di bidangnya. Jadi Anda harus ahli, bukan lagi tempat misalnya disuruh-suruh buat teh, buat apa namanya, ya. Tetapi Anda memang harus sudah punya tanggung jawab, punya keahlian, ya. Tetapi nanti kalau misalnya Anda di tempat Anda mau buat teh, ya silakan, ya, misalnya. Tetapi Anda jangan mau disuruh. Anda yang punya kreativitas, ya, punya inovasi. Tetapi kalau Anda disuruh-suruh, lalu Anda memang itu ya jangan. Karena punya tanggung jawab ilmu yang Anda harus bawa dan bagaimana mengkomunikasikan dengan di tempat Anda bekerja, ya, di tempat Anda PPL. Ya. Nah, disitulah letak nanti Anda berhasil, misalnya PPL tentu kalau misalnya betul-betul Anda sudah taruhlah di tempat Anda ber-PPL, ya, pimpinan bank atau pimpinan kantor tempat Anda bekerja memberikan nilai plus, ya itu luar biasa. Dan kita berharap Anda semua nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus setelah lulus dari PPL. Saya kira ini dari saya ringkas saja karena kita berharap juga semua teman-teman materi dilaksanakan secara daring karena ini menggunakan waktu secara apa namanya lewat internet, tentu luar biasa anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh saudara-saudara semua. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, pimpinan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada Bapak Rektor. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya, silakan dari peserta, atau kalau tidak, ya kita selesaikan dan dilanjutkan dengan narasumber yang lain ya. Terima kasih.
Ya, silakan MC melanjutkan ya. Moderator melanjutkan ya. Kepada Bapak Rektor YIN Sultan Amai Gorontalo, saya ucapkan terima kasih. Sampailah pada acara terakhir pada kegiatan pembukaan pada hari ini, maka kita masuk pada kegiatan penutup, yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Supandi Rahman, SE MAK. Kepada Bapak dipersilahkan. Bapak Supandi Rahman. Ya, terima kasih banyak Ibu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat, sebelum kita membagikan doa, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah, agar doa kita diterima. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembekalan praktek pengalaman lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis YIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada-Mu, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, serta kearifan dalam mengikuti agenda ini dan ke depannya. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah seluruh rangkaian kegiatan PPL untuk hari ini beberapa waktu ke depan sebagai wadah untuk kami beribadah dan ladang bagi kami untuk mendapatkan pahala. Maka dari itu, ya Rabb, berikanlah kelancaran dan ridhoi usaha kami ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar, ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Karena bila Engkau tidak mengampuni, niscaya kami akan selamanya hidup dalam kehinaan. Ya Rabb, Tuhan semesta alam, eratkan rasa kemanusiaan kami, kuatkan fisik dan mental kami dalam menghadapi masa-masa sulit pandemi seperti sekarang ini. Cabut segera bencana kemanusiaan ini, ya Rabb, sebab kami rindu beraktivitas sebagaimana biasa, rindu mendengarkan suara kerabat kami pada dunia nyata. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat tingkah laku ataupun kata-kata yang tidak kurang berkenan di hati.
Kegiatan pembukaan pembekalan praktek pengalaman lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2020 kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator untuk materi yang kedua. Bagaimana Pak Muhdar untuk materi selanjutnya? Ibu siapa ya Ibu Pardi, anak-anak Pardi. Dari Ardi, iya dari BRI Pak, dari BRI yang kasih materi. coba monitor dulu apa enggak sudah masuk dia atau gimana? Atau boleh Pak Ardi dulu makanya Pak. Pak Latif bisa dianu Pak Ardi. Jam berapa sekarang Ibu Yulia? Jam 9.54 Pak, belum jam 10. 6 menit lagi jam 10. Oh iya. Di jadwal jam 1 pemateri kedua Pak. Oh begitu berarti. Oh begitu. Iya. Kalau Enggak salah itu Bu Yuli. Yang dibagi pertama itu Pak Latif. oh ya, Ada perubahan. Yang itu ya Pak. Kalau saya lihat yang jadwal itu Pak, yang pertama dibagi. Betul Pak, karena pembukaan kan sampai jam 9. Jam 9 3 JPL sampai jam 12. Oh gitu. Iya. Tidak tahu kalau ada perubahan Pak, saya belum. Sebelum itu Pak, kalau saya mau tampilkan lokasi supaya jangan lagi ada komplain di belakangnya. Oh boleh juga. Memang belum. Boleh juga Pak Latif. Coba diambil alih dulu anunya, berikan briefing kepada mahasiswa kita. Pak Mut, boleh dikasih host ke saya untuk tampilkan PowerPoint. Sekaligus pembimbing Pak, kita kalau ada mau dikoreksi pembimbing langsung dikoreksi. Bapak bisa itu share karena status co-host itu Pak, bisa? Ya. Bisa di situ Pak. Bisa Silakan, saya tampilkan? Ya, bisa. Oke. Kepada semua peserta PPL pembekalan tahun 2020 dimohon untuk memperhatikan namanya, apakah sudah sesuai dengan lokasi yang sudah diusulkan atau masih ada yang kurang tepat. Dari kami panitia mohon untuk dikoreksi. Jadi saya sudah jadi satu-satu saya mau lihat ke bawah. Di yang pertama Deputi Bisnis Pegadaian Gorontalo ini ada 12 orang. Baru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada 8 orang. Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara 1 orang. Kantor Lurah Bongohulawa 3 orang. Kantor Camat Gadang Kabupaten Buol 1 orang. Bansulgo Cabang Marisa 1 orang. Desa Pangi Kabupaten Bone Bolango ada 5 orang. Desa Tula Bolo Barat Kabupaten Bone Bolango ada 5 orang. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bolsel 1 orang. Kantor Lurah Molosipat Kota Barat ada 4 orang. BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo ada 5 orang. Insyaallah dibimbing oleh Pak Imawan. Bansulgo Sentral ada 2 orang. Desa Kota Jing, Kota Utara Kabupaten Gorontalo 1 orang. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ada 7 orang. Kantor Desa Karya Indah Kecamatan Asparaga 1 orang.
Dinas PUPR Provinsi Gorontalo ada 3 orang, Windy, Cindy, dan Sulastri. BRI Unikbuol ada 3 orang, Nur Hasana, Rizkawati, Irmawati. Inspektorat Kabupaten Gorontalo ada 4 orang. BRI Cabang Tilamuta ada 4 orang. Desa Dumbayo Bulang Kabupaten Gorontalo ada 6 orang. Kelurahan Kabupaten Poso 1 orang. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Gorontalo ada 4 orang. Bansulutgo Cabang Buroko ada 3 orang. Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Gorontalo ada 4 orang. Bam Muamalah Cabaluk ada 2 orang, Wirda dengan Siti. Bam Rakyat Indonesia Cabaluk ada 3 orang, Melani, Siti dengan Sri. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ada 2 orang. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo ada 7 orang. Bundes Gelora 21 Lamahu Kabupaten Gorontalo ada 1 orang. Basnas Bone Bolango ada 3 orang. Bansulutgo Suwawa ada 3 orang, insya dibimbing oleh Ibu Yulia. Daerah Basnas dengan Bansulutgo kayaknya tidak terlalu berdekatan. Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo ada 6 orang yang akan dibimbing oleh Ibu Sri Dewi Yusuf. Dinas Pendapatan dan Keuangan dan Asik Daerah Kabupaten Buol ada 2 orang. Inspektorat Kota Gorontalo ada 5 orang. Kantor Desa Noyang Loloyang Kabupaten Bolo Mangondo ada 1 orang. Bansulutgo Cabang Kota Gorontalo ada 3 orang. Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kota Mubagu ada 3 orang. Bansulutgo Cabang Limboto ada 7 orang. BRI Cabang Gorontalo ada 24 orang yang akan dibimbing oleh 4 orang. Pak Muhammad Ardi, Ibu Mei, Ibu Juni, dengan Pak Ripaldi. Desa Batu, Keramat, Kecamatan Paguyaman, Pak Ardi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Bolsel, Ibu Mei, ada 3 orang. Pabrik Gula ada 2 orang. Dan Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, ada 2 orang. Itulah nama-nama lokasi dan mahasiswa yang di-drop. Kalau ada tanggapan atau ada yang masih mau bergeser, asal bergesernya sesuai dengan format awal, jangan asal bergeser. Silakan kalau ada yang merasa salah penempatannya dan maka saya siap mengoreksi kalau memang sesuai dengan format awal. Saya minta tanggapan dari seluruh peserta. Sekali lagi, apakah dosen-dosen yang sudah di disposisi ini semua bersedia? Itu mungkin akan dibicarakan lagi nanti. Siapa tahu ada yang tidak bersedia. Bersedia. Insya Allah bersedia. Kalau dosen. Ya mudah-mudahan semua ada di Gorontalo, Bu ya. Itu yang dosen-dosen ini yang ada semua. Itab. Ibu Mei, Ibu Juni ada semua, Bu ya. Ibu Juni. Ada Ibu Mei, Ibu Juni ada semua, Pak. Ibu ya, Sri. Sudah. Bu Sri. Bu Ita. Saya mungkin masih agak salah tempatkan karena saya masih agak bingung apakah di kabupaten dia atau di kota, cuma tidak terlalu jauh juga tempatnya. Pak Ardi sudah ada, Pak. Pertimbangan penempatan lokasi ini sebenarnya satu di luar daerah, satu di dalam daerah. Jadi itu pertimbangannya. Mungkin nanti akan dijelaskan pada saat Pak Ketua akan mengumpulkan pembimbing untuk memberikan penyamaan persepsi. Aduh, Mbak Ero kita punya laptop. Bagaimana kabar Suawa Timur? Oh, ternyata dia ngumpul-ngumpul Suawa Timur.
Mungkin sudah Pak, dari saya sudah tampilkan untuk peserta, mungkin kalau tidak ada yang bergeser lagi. Di jadwal kita di Bang Beri itu jam berapa ya? Ada yang mau mengisi saja? Atau bisa mungkin Pak Mudar duluan? Atau Pak Dekan? Dekan? Siap. Jika diberi kesempatan siap. Apa namanya, Ibu Yulia mungkin bisa diambil alih sebagai moderator lah dulu untuk Pak Dekan, karena Pak Lukman kan harus tidak hadir di pembukaan kita. Daripada kita menunggu lama-lama. Iya Pak. Ya, coba Iya Pak, ya. Ya, sebagai moderator silakan. Selanjutnya masuk ke materi apa Pak? Siapa yang jadi ini? Kan Pak Dekan. Pemateri. Oh, Pak Dekan ya Pak. Silakan dipandu Ibu Yulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian pembukaan dan sudah menyelesaikan materi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai menumbuhkan etos kerja mahasiswa PPL FEBI di masa pandemi COVID-19 oleh Bapak Dr. Muhibbuddin MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Moderator yang terhormat. Boleh mungkin bisa terlihat saya punya ya. Coba minta tolong dicek. Bisa lihat Pak, bisa lihat Pak. Sudah bisa ya? Iya, baik. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panitia, moderator, serta para peserta PPL FEBI 2020. Alhamdulillah pada hari ini sebenarnya jadwal yang tertera. Saya diberi amanah untuk memberi materi nanti besok insya Allah. Tetapi demi efektivitas waktu, maka saya akan mengisi waktu yang kosong ini dengan tetap memberikan materi sesuai dengan jadwal yang tertera, yaitu menumbuhkan etos kerja mahasiswa PPL di masa pandemi COVID-19. Ini penting sekali karena ini adalah materi yang akan insya Allah sama-sama kita akan bawa, baik sebagai mahasiswa nantinya maupun sebagai pembimbing. Bagaimana menumbuhkan etos kerja ketika berada di lapangan nanti. Sebelum saya lanjut, saya mau pantau dulu mahasiswa yang ada di Kota Gorontalo boleh menyatakan siap. Siap mendengarkan ini materi? Mahasiswa yang berada di Kota Gorontalo. Siap. Silakan menyebut nama. Ya Pak. Menyebut nama. Menyebut nama. Mahasiswa Kota Gorontalo, coba menyebut nama. Arif Furqon Rauf, Pak. Yang berada di kota. Arif Furqon. Ya. Jannah siap Pak. Siapa lagi? Kucing Rahayu dan Poyo siap. Oke. Yang berada di Kota Gorontalo, baik. Kemudian yang berada di Luwuk, coba saya mau pantau dulu yang ada di Luwuk atau di Banggai. Mulan Ashari dari Banggai Laut, Pak. Siap. Mulan Ashari. Iya, bagus. Ya. Bisa melihat materi? Iya. Yang ada di, coba di, tadi ada sedengar yang dari Kendari ya? Ada dari Kendari? Kalau tidak salah Rido ini. Rido mendengar materi? Ada tadi itu Rido. Enggak tadi. Coba Rido. Mohon kiranya moderator mencatat ketika saya panggil ya. Jika tidak menyahut, berarti dianggap setengah hadir ini.
Ya, dari Andi Dido. Ya, mantap, hadir. Andi Dido raise hand. Oke. Baik, yang ada di Boroko, tempat tadi monitor, perwakilan dari Bola Mangondo Utara. Tidak ada? Ya, baik. Delvianti Umar. Hadir? Ya. Moderator. Masih bagus suara ini? Moderator. Bagus, Pak. Bagus ya, baik. Baik, saya akan mulai ya. Saya akan mulai materi. Mohon kiranya adik-adik mahasiswa memperhatikan materi ini. Ya. Tentu ketika sudah mendaftar, kemudian panitia sudah mengumumkan, alhamdulillah sudah bisa mengikuti PPL tahun ini. Ini adalah babakan akademik, mulai dari ospek, perkuliahan, UTS, UAS, rangkaian akademik satu persatu, tugas dari dosen. Alhamdulillah hari ini Anda telah masuki fase yang memang termasuk yang dinantikan adalah praktek lapangan. Tentu akan bergembira, alhamdulillah. Ini suasana gambar tahun lalu saya ambil, secara konvensional kita seperti ini. Tetapi berbeda dengan tahun ini. Adalah suatu yang menurut saya istimewa, karena kita sudah mulai menerapkan sistem daring. Ada loncatan berpikir bagaimana supaya kita ini bergerak di dunia maya. Alhamdulillah hari ini terlaksana dengan PPL. Tentu kegembiraan itu tidak serta-merta membuat kalian tiba-tiba gembira terus. Karena ada sesuatu yang menjadi tantangan dan hambatan ketika berada di lapangan. Fenomena yang terjadi ya, di lapangan itu seperti ini. Perlahan-lahan kegembiraan buyar. Kenapa buyar? Karena yang selama ini diimpikan dengan suasana yang rapi, dengan pakaian yang bersih, dengan penampilan yang rapi, tiba-tiba diperhadapkan dengan kondisi yang memang misalnya serba bekerja. Orang-orang yang berada di kantor serba bekerja. Orang-orang yang di kantor mungkin serba sibuk, seolah-olah tidak memberikan apresiasi dengan baik kepada peserta PPL. Maka perlahan kegembiraan buyar. Bukan cuma buyar, takut, risih, bahkan tidak pede. Karena tidak pede akhirnya kurang semangat. Bahkan ditemui di lapangan. Tahun lalu saya membimbing di lapangan di BTPN. Itu mendapat laporan dari pembimbing di lapangan. Dalam hal ini pegawai dari BTPN itu 80% malas. Hanya 20% yang serta-merta ikut sampai kegiatan pada hari itu ketika saya membimbing. Sudah mulai malas. Kenapa? Karena keinginan, kemudian impian sebelum masuk PPL dan ketika berada di lapangan itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, maka ini adalah tantangan terberat dan ini fenomena yang akan Anda hadapi nanti ketika berada di lapangan. Maka itu tidak boleh kita larut seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita genjot, baik itu secara ide maupun secara semangat. Maka ini yang harus kita hadapi ketika berada nanti di lapangan. Tentu ketika kita mengeluh, banyak menuntut, egois, ini yang harus kita hadapi semua. Inilah tantangan terberat nanti ketika berada di lapangan. Adik-adik sudah mengeluhnya seperti ini, misalnya Pak, boleh jadi menghadap ulang ke Pak Sekretaris, kalau boleh saya ditukar seperti ini. Saya selalu mau baku-bawa dengan ini dan seterusnya. Karena banyak mengeluh, banyak menuntut. Kemudian egois, karena juga egois di lapangan. Egoisnya seperti ini, misalnya meminta kalau boleh saya hari Senin saja atau hari Selasa saja. Seperti itu. Jadi tidak taat lagi dengan aturan atau mekanisme yang ada di lapangan. Ini tidak boleh. Ini tantangan terberat. Jadi 1 sampai 8 ini saya urut, ini yang sering terjadi di lapangan. Ya malas, disiplin, apalagi disiplin buruk, stamina rendah, karena terjebak kepada rutinitas, kurang kreatif, bekerja asal-asalan saja.
dan seterusnya. Maka inilah yang harus menjadi patron utama bahwa kendala ini berat di hadapan saya. Berat, tetapi bukan berarti adik-adik mahasiswa tidak mampu menghadapinya. Yakinkan kepada diri, Anda harus mampu semua tantangan terberat ini dihadapi dengan sesama. Maka ada beberapa tips yang membuat kita bersemangat bekerja. Saya berangkat dengan keutamaan-keutamaan bekerja, beraktivitas, perspektif Islam. Ada diajarkan. Berangkat dari misalnya keutamaan bekerja. Kita bisa lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 19. Ya, peningkatan derajat. Maka Allah akan mencukupkan apa-apa yang kita kerjakan itu. Jadi derajat kita akan meningkat ketika kita melaksanakan pekerjaan dengan baik. Allah akan memberikan balasan. Dalam surah Al-Baqarah juga kita akan mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya. Pahala itu adalah sebuah bobot kebajikan yang akan Allah berikan. Dan bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia itu sudah bisa kita peroleh. Ya, akan dampak perbedaan nanti ketika adik-adik mahasiswa yang serius bekerja, serius melaksanakan tugas-tugas akademik di lapangan, dengan orang mahasiswa lain yang bermalas-malasan. Akan nampak perbedaan. Saya beri sampel misalnya, mahasiswa-mahasiswa yang telah melakukan PPL, kemudian mengangkat skripsi bertautan dengan apa yang dikaji, apa yang dialami ketika berada di lapangan PPL, itu dengan mudah dia akan mengeksplor hasil di skripsinya. Kenapa? Karena memang dia serius menekuninya ketika berada di lapangan. Berbeda dengan orang-orang mahasiswa yang memang hanya asal-asalan saja ketika ikut PPL. Kemudian mengambil judul di lapangan apa yang dilakukannya. Itu sangat susah. Terkadang diminta saja data berapa, ya bagaimana kondisi misalnya karyawannya, itu tidak tahu sama sekali. Nah, itu terbukti. Indikasinya seperti itu. Berarti tidak ada keseriusan. Maka kita harus dijadikan sebagai upaya untuk mendongkrak emosi kita, semangat kita untuk bekerja. Selanjutnya adalah surah Al-Jumu'ah juga dijelaskan. Misalnya, ya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Itu ayatnya jelas. Apabila kita sudah menunaikan ibadah rutinitas kita seperti sholat, maka Allah meminta kembali kita untuk bekerja. Bukan berarti kita hanya terjebak kepada rutinitas ritual, tetapi memang tugas-tugas di kantor yang diamanahkan kepada kita, meskipun kita hanya sebatas tetapi paling tidak ya, ada hal-hal yang harus kita petik dari perjalanan akademik kita. Minimal kita harus melihat bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman kerja ketika berada di kantor yang berafiliasi kepada praktis ekonomi syariah. Atau memang di kantor-kantor yang memang membutuhkan bantuan saudara. Berangkat dari ayat itu. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ahmad. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja. Dan barang siapa bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini posisi adik-adik sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak dan sebagai seorang individu yang tentunya bekerja. Maka kerjanya Anda sebagai seorang mahasiswa, baik itu membantu praktisi perbankan misalnya, praktisi pegadaian, atau praktisi-praktisi yang ada di kantor desa, itu sebenarnya hakikatnya adalah berjuang di jalan Allah, menggembirakan diri sendiri dan menggembirakan keluarga khususnya kepada kedua orang tua. Ini motivasi. Jadi motivasi inilah yang kemudian menjadikan kita semua bergerak sesuai dengan tempat kita berada di lapangan nantinya. Yang berikut yang kelima misalnya, bekerja adalah kewajiban. Mencari rezeki. Ya. Rezeki kita ini adalah rezeki ilmu pengetahuan. Rezeki explore. Bagaimana rezeki eksperimen. Rezeki pengalaman. Ini semua rezeki. Ya, ini adalah menjadi tantangan bagi kita semua. Kita akan mendapatkan pengalaman begitu banyak. Bahkan boleh jadi sangat bertentangan dengan teori-teori akademik yang selama ini adik-adik peroleh mulai dari semester 1 sampai semester 6. Ketika berada di lapangan, akan terjadi pertentangan misalnya. Pertentangan itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita memberikan solusi. Kira-kira di mana letak, bagaimana sehingga terjadi pertentangan. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Yang keenam adalah menjaga kehormatan diri. Tidak seorang pun yang makan makanan yang halal lebih baik daripada makan di perut dari hasil kerjanya sendiri.
Nah, maksudnya dengan sendiri adalah ketika adik-adik nanti bekerja di lapangan, ya, tidak terwakilkan oleh orang lain, bekerja dengan sendirinya, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ketika Nabi Daud alaihissalam. Maka ini adalah menjadi motivasi nantinya. Nah, di samping tadi beberapa ayat dari Al-Qur'an, kemudian beberapa naskah-naskah atau teks-teks dari Rasulullah SAW, maka kita bisa melihat, mencontoh bagaimana Rasulullah ketika bekerja misalnya, maka kita bisa lihat dalam contoh-contoh praktis. Inilah karakter, kita bisa lihat karakter Rasulullah dalam bekerja. Anda nanti pokoknya menampilkanlah yang terbaik. Boleh jadi nanti adik-adik misalnya sudah belajar tentang akuntansi, pengelolaan dana secara akuntabel misalnya. Maka tampilkan yang terbaik di hadapan bapak-bapak yang berada di kantor misalnya. Boleh jadi mereka semua senior, karena pengalamannya begitu banyak. Tetapi adik-adik tidak menutup kemungkinan ada ilmu-ilmu yang baru yang diajarkan oleh Pak Bakri, yang diajarkan oleh Ibu Wiwi, diajarkan oleh Ibu Dewi. Maka tampilkan yang terbaik secara profesional. Jadi tidak hanya asal-asalan saja, tidak hanya menerima saja apa yang diajarkan, apa yang dituntun, tetapi memang terkadang memberikan sesuatu yang baru misalnya. Ya, secara pengalaman mungkin kecil, tetapi secara ilmu teori itu lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang berada di lapangan. Ya. Kemudian ada Rasulullah melakukan dengan manajemen yang baik. Manajemen yang baik misalnya tadi di samping ilmunya padat, juga ada perencanaan ketika